sahabat-sahabat edukasi. Ketemu lagi dengan channel Obor Edukasi, channel yang mencerahkan dan mencerdaskan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih di seputar kurikulum baru 2022. Tentunya materi ini merupakan materi yang masih viral karena berkenaan dengan akan digunakannya kurikulum baru oleh Kemendikbud untuk masa tahun ajaran 2022. Nah, berkenaan dengan itu, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas ada 7 hal yang perlu diperhatikan oleh para guru sebagai ujung tombak di sekolah, sehingga sekolah tersebut itu nantinya siap untuk melaksanakan kurikulum 2022. Baiklah Bapak Ibu, kita bahas apa saja 7 hal yang perlu dilakukan oleh guru untuk bisa siap dalam penerapan kurikulum baru 2022. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa di dalam kurikulum baru ini bahwa guru merupakan sosok yang diprioritaskan, karena dalam hal ini guru merupakan pemimpin di dalam kelas atau leader di dalam kelas. Jadi bagaimana seorang guru bisa memimpin, bisa mengelola kelas sehingga kelas itu memberikan manfaat kepada siswa-siswanya. Tentu dengan status ini maka seorang guru punya beban yang lebih berat, yaitu bagaimana seorang guru harus mampu mencari, mengeksplorasi strategi, metode, mungkin model pembelajaran, sehingga para guru bisa membangkitkan motivasi belajar siswa atau bisa membangkitkan gairah belajar siswa. Jadi dalam hal ini guru harus bisa merancang sebuah pembelajaran yang memungkinkan siswa bisa belajar dengan benar. Nah, tentunya di kurikulum yang baru ini guru-guru tidak dibebani oleh muatan-muatan tugas yang lain seperti tugas-tugas administratif, di mana tugas-tugas administratif relatif sudah terkurangi, sehingga fokus kepada bagaimana membuat atau merancang proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, bahwa hal yang perlu juga menjadi perhatian, bahwa sekolah dalam hal ini memiliki kurikulum yang berbeda. Jadi kurikulum yang dibuat oleh pusat adalah kurikulum yang hanya berstatus sebagai kurikulum status minimal. Jadi yang dipentingkan dalam hal ini adalah bagaimana sekolah bisa merancang sebuah kurikulum yang khas dari sekolah masing-masing. Nah, tentunya ini nanti ke depan bahwa masing-masing sekolah memiliki kurikulum yang unik, kurikulum yang khas sesuai dengan kondisi real dari sekolah yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu maka ada konsekuensi logis di sini bahwa tentunya perlu semua peran dari guru-guru untuk bersama-sama berkolaborasi dari macam-macam mata pelajaran untuk bisa membuat kurikulum tersebut sehingga menjadi sebuah kurikulum atau dokumen yang menjadi pegangan sekolah tersebut dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi intinya di sini bahwa perlu adanya kolaborasi antara guru dengan mata pelajaran yang satu dengan guru mata pelajaran yang lain, sehingga bisa membuat dokumen kurikulum yang menjadi pedoman bersama. Nah, yang tidak kalah pentingnya dalam pembuatan kurikulum ini tentunya karena ini merupakan hak keistimewaan dari sekolah, maka tentunya sekolah bisa memasukkan muatan-muatan lokal, muatan-muatan yang dianggap oleh sekolah bisa memberikan
pengetahuan dan skill kepada siswanya, sehingga kemudian dimasukkan sebagai materi-materi di dalam kurikulum tersebut. Yang ketiga, bahwa ciri khas dari kurikulum baru 2022 ini adalah mementingkan karakter siswa. Jadi karakter siswa itu menjadi arah dari sekolah, dari setiap proses pembelajaran, di mana di hasil akhir dari sebuah proses pembelajaran itu menuju pada sebuah pembentukan karakter siswa. Nah, dalam hal ini karakter siswa tersebut itu diprofilkan, digambarkan ke dalam apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila inilah semua karakter-karakter yang diinginkan itu bisa terjadi, terimplementasi di dalam diri masing-masing anak setelah melalui proses pembelajaran. Nah, tentunya ini tidak mudah seperti apa yang dikatakan, sehingga membutuhkan kolaborasi antara guru yang satu dengan guru yang lain, antara guru mapel yang satu dengan guru mapel yang lain, sehingga membentuk apa yang disebut dengan karakter profil Pancasila. Kemudian yang keempat, bahwa di dalam kurikulum baru ini yang dipentingkan adalah bagaimana materi atau konten yang ada di dalam materi-materi esensial tersebut itu bisa terserap, bisa sampai kepada siswa. Jadi dalam hal ini bahwa tidak ada target kurikulum atau target materi yang harus dicapai oleh para guru, sehingga dengan adanya target tersebut guru-guru kemudian berusaha pontang-panting untuk mencapai target tersebut. Jadi dalam hal ini guru-guru hanya mencari materi-materi esensial yang dianggap penting atau materi-materi yang dianggap penting, kemudian dibuat sebuah pembelajaran yang seoptimal mungkin sehingga bisa diterima oleh siswa. Yang kelima, Bapak Ibu, bahwa materi-materi yang disampaikan kepada siswa itu hendaknya juga harus memperhatikan kemampuan, kematangan siswa. Tentunya di dalam kelas masing-masing siswa memiliki kematangan dan kemampuan yang berbeda. Nah, inilah yang perlu kemampuan khusus dari guru, perlu perhatian khusus dari guru, bahwa setiap pembelajaran yang dibuat oleh guru harus sesuai dengan kemampuan, kematangan dari masing-masing siswa. Nah, ini membutuhkan pikiran, membutuhkan konsentrasi yang betul dari guru untuk bisa memberikan pelayanan pembelajaran yang terbaik kepada siswa. Bapak Ibu, yang keenam, satu hal yang penting selain menjadi program dari Kemendikbud yaitu masalah literasi dan numerasi. Nah, semua materi yang disampaikan oleh guru terhadap siswa itu hendaknya juga mengacu kepada akhir dari sebuah apa yang kita inginkan di dalam kurikulum tersebut, yaitu perilaku atau kemampuan literasi dan numerasi. Nah, jadi semua arah tujuan dari materi-materi yang disampaikan oleh guru pada siswa itu perlu juga disampaikan kepada siswa pentingnya literasi dan numerasi. Karena literasi dan numerasi ini merupakan dasar dari atau merupakan fondasi dari semua skill, pengetahuan dan sikap yang diinginkan dari proses pembelajaran. Nah, ini tentunya membutuhkan strategi, membutuhkan teknik, membutuhkan model,
pembelajaran yang harus dibuat oleh guru sehingga semua materi yang ada itu kemudian bisa terarah kepada kemampuan literasi dan numerasi. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, seperti jamak kita sudah dengar bahwa salah satu model pembelajaran yang diutamakan di dalam kurikulum baru 2022 ini adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, ini merupakan model pembelajaran yang dianjurkan di dalam kurikulum baru 2022 tersebut. Nah, saya kira Bapak Ibu sudah paham bahwa sebelum ini kita juga sudah mungkin Bapak Ibu melakukan PBL ini, tapi memang pada kenyataannya membutuhkan banyak tenaga, membutuhkan banyak waktu sehingga model PBL ini bisa terlaksana di dalam proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu, jika ingin sukses dengan proses pembelajaran berbasis proyek ini, maka perlu kolaborasi, perlu kerjasama antara mata pelajaran yang lain dengan mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain, antara guru yang satu dengan guru yang lain. Ini wajib, jadi tidak bisa dipungkiri karena ini membutuhkan memang sumber daya, waktu dan tenaga yang memang dibutuhkan di dalam proses pembelajaran berbasis proyek tersebut, apalagi dikaitkan dengan pembentukan karakter dari profil Pancasila. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian hal-hal yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu, perlu dipahami oleh Bapak Ibu sebelum sekolah kita melaksanakan secara penuh dari kurikulum baru 2022. Saya kira begitu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.